Halo kofren, manakah dari persamaan reaksi kimia berikut yang tergolong reaksi redoks? Yang pertama, pada persamaan reaksi yang C itu salah ya. Yang benar adalah 3H2SO4 ditambah 2AlOH 3 kali menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 6H2O. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi sebelum kita menentukan apakah reaksi tersebut reaksi oksidasi atau reduksi, kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Berdasarkan aturan Bilox dari unsur bebas itu sama dengan 0, jumlah Bilox atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Jumlah Bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0, bilangan unsur dalam senyawanya golongan 1A itu plus 1, 2A itu plus 2, dan 3A itu umumnya plus 3. Kemudian Bilox dari unsur F adalah min 1 di semua senyawa, lalu Bilox dari unsur H yang berikatan dengan senyawa logam itu sama dengan min 1, bila berikatan dengan senyawa non-logam itu sama dengan plus 1. Nah, kemudian Bilox dari oksigen itu umumnya min 2, dalam senyawa peroksida itu min 1, superoksida itu min setengah, dan fluorida itu plus 2. Oke, yang A, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini N2 sebagai unsur bebas, maka Biloxnya sama dengan 0, dan H2 di sini unsur bebas juga, jadi Bilox H sama dengan 0. Sekarang NH3, H ini mengikat non-logam, sehingga Bilox H ini adalah plus 1. Karena hanya ada 3, jadi totalnya adalah plus 3. Dalam suatu senyawa itu jumlah Biloxnya sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan 0, maka Bilox dari N ini adalah min 3. Nah, di sini N mengalami perubahan Bilox ya, yaitu penurunan Bilox dari 0 menjadi min 3, jadi ini adalah reaksi reduksi, sedangkan H mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi plus 1, jadi ini adalah reaksi oksidasi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang A ini adalah reaksi redoks. Sekarang yang B, AlOH 3 kali ditambah OH min menghasilkan AlOH 4 kali min. Nah, di sini H mengikat O, yang artinya H mengikat non-logam, sehingga Bilox dari H ini adalah plus 1, hanya ada 3, jadi totalnya adalah plus 3, sedangkan O itu Biloxnya sama dengan min 2. Karena ada 3, jadi totalnya adalah min 6. Dalam suatu senyawa itu jumlah Biloxnya sama dengan 0, jadi supaya sama dengan 0, maka Bilox dari Al itu adalah plus 3. Sekarang OH min, H mengikat O, yang artinya mengikat non-logam, sehingga H ini Biloxnya sama dengan plus 1. Nah, di sini OH min berarti ion ya, jadi total Biloxnya sama dengan min 1. Supaya sama dengan min 1, maka Bilox dari O ini adalah min 2. Nah, sekarang AlOH 4 kali min. Nah, di sini H itu mengikat non-logam, yaitu O, sehingga Biloxnya sama dengan plus 1, karena H ada 4, jadi totalnya adalah plus 4. Nah, O juga Biloxnya min 2 nih. Ada 4, jadi dikali 4, totalnya adalah min 8. Nah, karena di sini muatannya adalah min 1, jadi jumlah Biloxnya sama dengan min 1. Nah, supaya sama dengan min 1, maka Bilox dari Al adalah plus 3. Nah, jadi reaksi B ini bukan merupakan reaksi redoks karena tidak mengalami perubahan Bilox. Sekarang yang C, H2SO4. H mengikat non-logam, sehingga H ini Biloxnya adalah plus 1. Karena hanya ada 2, jadi totalnya adalah plus 2. Dan O ini Biloxnya min 2, karena ada 4, jadi totalnya adalah min 8. Dalam suatu senyawa itu jumlah Biloxnya sama dengan 0. Jadi supaya sama dengan 0, maka Bilox dari S itu adalah plus 6. Sekarang AlOH 3 kali. Oh ya, AlOH 3 kali tadi sudah kita hitung ya Biloxnya sesuai persamaan reaksi B. Nah, sekarang Al2SO4 3 kali. Kita tentukan dulu Biloxnya dengan cara menguraikan Al2SO4 3 kali ini menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2 min. Nah, pada SO4 2 min kita cari dulu Bilox S, di mana O itu Biloxnya min 2, O-nya ada 4, maka totalnya min 8. Karena muatannya min 2, maka total Biloxnya adalah min 2. Supaya sama dengan min 2, maka Bilox dari S adalah plus 6. Kemudian Al3+, karena muatannya 3+, maka Bilox Al adalah plus 3. Sehingga kita tuliskan Bilox Al adalah plus 3, Bilox S itu plus 6, Bilox O itu min 2. Dan H2O, H ini mengikat non-logam, jadi Biloxnya adalah plus 1. Karena ada 2, jadi totalnya adalah plus 2. Suatu senyawa itu jumlah Biloxnya sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, maka Bilox dari O ini adalah min 2. Nah, dari reaksi C ini bukan merupakan reaksi redoks karena tidak mengalami perubahan Bilox. Sekarang yang D, yaitu Na ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2. Na sebagai unsur bebas, Na Biloxnya sama dengan 0, dan H2O, H ini mengikat non-logam, jadi Biloxnya adalah plus 1. Karena ada 2, jadi totalnya adalah plus 2. Suatu senyawa itu jumlah Biloxnya sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, maka Bilox dari O ini adalah min 2. Nah, NaOH, Na itu golongan 1A, jadi Biloxnya sama dengan plus 1. H itu mengikat non-logam, yaitu mengikat O, jadi Biloxnya adalah plus 1. Suatu senyawa total Biloxnya sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, maka Bilox dari O ini adalah min 2. Nah, H2 sebagai unsur, maka Bilox H ini adalah 0. Nah, di sini H mengalami penurunan Bilox dari plus 1 menjadi 0, jadi ini adalah reaksi reduksi. Sedangkan Na mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi plus 1, jadi ini adalah reaksi oksidasi. Karena mengalami perubahan Bilox, maka D ini adalah reaksi redoks. Bisa kita simpulkan ya, maka yang tergolong reaksi redoks itu adalah reaksi A dan D. Itulah jawabannya, selesai. Sampai jumpa di soal berikutnya.